Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat Indonesia? Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Ibu Mai Nuronia. Kali ini Bu Guru akan membahas tema 7, subtema 1, PB3 dan 4. Adapun muatan pelajaran dan kompetensi dasarnya adalah Bahasa Indonesia KD 3.7 menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. PKN KD 3.4 mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terkait persatuan dan kesatuan. IPS KD 3.2 mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Mampu mengenal keadaan pulau-pulau dan suku bangsa di Indonesia dengan benar. 2. Mampu memahami hubungan antara banyaknya suku bangsa dengan kondisi wilayah di Indonesia dengan benar. 3. Mampu menuliskan informasi baru yang terdapat dalam teks dengan benar. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin ya robbal alamin. Anak-anak hebat, perhatikan peta Indonesia berikut ini. Siapakah di antara kalian yang bisa menyebutkan di pulau manakah kalian tinggal? Oh ya, kalau kita lihat pada peta ini, banyak atau sedikitkah pulau-pulau di Indonesia? Menurutmu, bagaimana jarak dari satu pulau ke pulau lainnya? Berjauhan atau berdekatankah? Lalu, bagaimana pula kondisi setiap daerah di Indonesia? Apakah kondisi setiap wilayah itu sama atau berbeda? Ya, baiklah anak-anak, karena kondisi wilayah yang berbeda antara pulau-pulau di Indonesia, maka terdapatlah macam-macam keragaman di Indonesia, seperti keragaman suku, keragaman agama, keragaman bahasa, dan keragaman budaya. Nah, itu semua merupakan kekayaan yang ada di Indonesia yang patut kita syukuri. Anak-anak, berikut adalah faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. 2. Kondisi negara kepulauan. 3. Perbedaan kondisi alam. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, karena faktor tersebut, maka banyak terdapat keragaman suku bangsa di Indonesia. Berikut adalah tabel persebaran suku bangsa di Indonesia. Di Nangru Aceh Darussalam ada suku Aceh, Gayo, Alas, Simele. Di Sumatera Utara ada suku Batak, Nias, dan Melayu. Di Sumatera Barat ada suku Minangkabau dan suku Mentawai. Di Riau ada suku Melayu dan suku Sakai. Di Jambi ada juga suku Melayu, Kubu, dan suku Kerinci. Di Sumatera Selatan ada suku Palembang, Melayu, dan Kubu. Di Bengkulu ada suku Melayu, Perjang, dan Enggano. Di Lampung ada suku Lampung, Jawa, dan Melayu. Di DKI Jakarta ada juga suku Sunda dan Betawi loh. Di Jawa Barat ada suku Sunda dan suku Baduy. Di Jawa Tengah ada suku Jawa. Di Jawa Timur ada suku Jawa, Madura, dan Tengger. Di daerah istimewa Yogyakarta ada suku Jawa. Di Bali ada suku Bali dan Madura. Di Nusa Tenggara Barat ada suku Bali, suku Sasak, suku Sumbawa, dan suku Bima. Dan ada banyak lagi lainnya ya, suku bangsa yang ada di Indonesia. Anak-anak, karena banyaknya suku bangsa di Indonesia, maka terdapat pula perbedaan bahasa daerah di Indonesia. Contohnya di Aceh ada bahasa Aceh dan Gayo. Di Sumatera Utara ada bahasa Batak. Di Sumatera Barat ada bahasa Minang. Di Riau ada bahasa Melayu.
di Jambi ada bahasa Kubu, dan di Sumatera Selatan ada bahasa Palembang. Dan banyak lagi bahasa-bahasa lainnya yang sesuai dengan suku bangsanya. Tapi, tahukah kalian bahwa bahasa daerah di Indonesia terancam punah? Bagaimana kita tahu informasi tersebut ya? Caranya, dengan menggali informasi teks melalui ide pokok pada bacaan bahasa daerah di Indonesia terancam punah ini. Nah, untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu membaca dan memahami isi teks dengan baik. Dan salah satu cara memahami isi teks adalah dengan menentukan ide atau gagasan pokok pada setiap paragraf pada teks tersebut. Adapun ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok pengembangan pada paragraf. Baiklah anak-anak, sekarang saatnya kalian melaksanakan tugas. Ini adalah tugas PB3. Sebutkan provinsi tempat tinggalmu dan suku bangsa yang ada di wilayahmu itu. Oke, tuliskan dengan rapi ya. Tugas PB4 adalah sebutkan provinsi tempat tinggalmu dan bahasa daerah yang kalian pergunakan dalam berkomunikasi serta padanannya dalam bahasa Indonesia. Tugas PB4 selanjutnya adalah tuliskan informasi dari bacaan bahasa daerah terancam punah dengan bahasamu sendiri dan dengan ejaan yang benar ya. Oke. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan, tetap semangat, salam sehat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.